main sepeda ke tengah kota, berseragam pakaian dan kemeja. Izinkan saya membuka kata. Salam dan bahagia bagi kita semuanya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di ruangan serbaguna SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta dengan Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini di ruangan serbaguna. Adapun kegiatan kita hari ini adalah penerapan dan diseminasi budaya positif, aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, ya, yang ada di modul calon guru penggerak angkatan 11, dan saya sendiri yang menyampaikan adalah Priska, guru dari SMA Negeri 2 Kota Tanjung Pinang. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi, saya pengen kita jangan tegang-tegang kali gitu ya, supaya budaya positif ini benar-benar meresap ke hati gitu ya. Selesai kegiatan ini benar-benar budaya positif ini bisa kita terapkan. Saya pengen memastikan kita ini punya konsentrasi gitu ya di tempat ini. Sederhana aja, saya punya pena. Nanti kalau saya lambung penanya ke atas, saya minta Bapak Ibu tepuk. Tapi kalau saya nggak lambung, jangan ditepuk. Boleh ya? Siap? Banget sama saya. Oke, kita akan mulai. Saya akan coba. Masih ada belum konsentrasi. Padahal Bu Ella tuh menatap saya sangat tajam loh. Kita ulangin ya. Baik, kita akan coba sampai semua benar-benar tidak ada suara lagi. Masih ada 3, 4, 5, 6. Kita ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu. Biar konsentrasi. Jadi saya pengen dengan waktu yang sangat singkat ini benar-benar kita perhatiannya ke saya gitu ya, konsentrasi. Baik, kita akan ulangi. Karena nangkapnya di atas. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Luar biasa, terima kasih buat kerjasamanya. Baik, selanjutnya next, ini yang bawah saya harus ingat. Oke. Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelum budaya positif ini benar-benar kita terapkan di lingkungan sekolah, pertama-tama di lingkungan sekolah, sebenarnya kita harus mengalami perubahan paradigma belajar dulu. Ya, kalau kita sudah punya paradigma belajar yang positif, paradigma belajar yang sama, maka saya percaya budaya positif itu bisa dilakukan. Dari kurikulum merdeka, paradigma apa sih yang ingin dihasilkan? Paradigma guru-guru seperti apa yang diinginkan oleh kurikulum merdeka belajar ini? Yaitu paradigma yang disampaikan oleh filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara. Ya, filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram, dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Maksudnya begini, Bapak Ibu, ketika seorang petani menanam bibit jagung, kira-kira dia mengharapkan apa yang akan dipanen? Jagung atau padi? Jagung dong. Bagaimana supaya jagungnya bisa tumbuh dengan baik? Maka dia akan menyiapkan lahan yang subur, dia akan merawatnya dengan baik, dia akan menyiapkan pupuk terbaik, dia akan menyiram. Harapannya jagungnya tumbuh subur, jagungnya tumbuh besar, jagungnya menjadi jagung yang terbaik. Nah, Ki Hajar Dewantara berkata, seorang guru itu diibaratkan seperti seorang petani, ya, mengandung maksud seorang guru mengusahakan kelas, sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik dan sesuai kodratnya. Artinya begini, setiap murid itu unik, mereka punya kodratnya masing-masing, ya. Mereka sudah diciptakan oleh Tuhan, mereka punya kodrat. Mereka akan jadi seperti apa? Kita guru tidak bisa merubah kodratnya, sama seperti petani tidak bisa merubah bibit jagung menjadi padi. Seorang guru pun tidak bisa merubah kodrat anak. Supaya anak bertumbuh dengan baik, supaya anak bertumbuh maksimal dengan kodratnya, maka yang perlu dilakukan oleh seorang guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan, ya, menjaga dan melindungi karakter anak, supaya anak
bisa bertumbuh maksimal dengan keunikannya masing-masing. Inilah paradigma belajar yang ingin diharapkan diterima, didapatkan oleh setiap guru dari kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan ini, kita lanjut. Bagaimana budaya positif itu bisa dilaksanakan? Nah, harus ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Ada 4 yang saya tampilkan di sini. Yang pertama, disiplin positif itu muncul dari motivasi internal yang kuat. Bapak Ibu, ada miskonsepsi yang mengatakan bahwa disiplin positif itu tidak ada hukuman. Ini miskonsepsi. Budaya positif gak boleh ada hukuman, Bu. Kalau hukuman itu bukan budaya positif. Anak itu tidak boleh dihukum. Ini miskonsepsi menurut saya. Jadi disiplin muncul dari motivasi internal yang kuat dari anak. Jadi ketika anak melaksanakan hukumannya, konsekuensinya, disiplinnya, itu lahir dari dirinya. Itulah namanya disiplin positif. Ya. Jadi bukan berarti budaya positif tidak ada disiplin, ada, tapi disiplin yang lahir dari dirinya. Ya, yang muncul dari motivasi internal. Kalau saya lakukan ini, konsekuensinya ini, dan dia menyadari itu. Itu yang namanya disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif itu menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Jadi guru menjadi fasilitator untuk menggali potensi diri anak menuju sebuah tujuan yang bermakna. Yang ketiga, disiplin positif itu tujuannya mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih sesuai dengan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi anak mengontrol dirinya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau bicara tentang nilai-nilai kebajikan universal, banyak ya Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu bisa kasih contoh nilai kebajikan universal itu apa? Nilai kebaikan yang diakui oleh agama apapun mengakui nilai itu. Ras apapun di muka bumi mengakui nilai itu, menjunjung nilai itu. Itu namanya nilai universal. Misalnya, tahu Pak? Menghormati. Tuh. Itu salah satu nilai kebajikan universal. Ada lagi mungkin yang benar Bu, kejujuran. Mau agama apapun, mau latar belakang apapun, menjunjung nilai kejujuran. Itu namanya nilai universal, nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif mengharapkan anak mampu mengontrol dirinya untuk memilih tindakannya sesuai dengan kebajikan universal. Selanjutnya, disiplin positif adalah nilai kebajikan universal yang kita terapkan dalam lingkungan sekolah, tentunya nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, supaya anak benar-benar ingat. Bahkan kita nyanyikan, belajar Pancasila, gimana Bu? Beriman dan bertakwa. Nah, ya ada 6 nilai universal. Nah, disiplin positif, budaya positif itu akan terjadi ketika disiplin positif ini dijalankan. Selanjutnya, budaya positif akan terjadi ketika manusia punya motivasi yang benar. Ini teori motivasi. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ya. Yang pertama, kenapa orang melakukan sesuatu? Supaya dia tidak dihukum, menghindari ketidaknyamanan. Saya nggak terlambat ke sekolah supaya saya nggak dapat hukuman. Nah, itu motivasi pertama. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya belajar supaya saya dapat. Saya ingat, saya bagi pengalaman sedikit waktu saya zaman sekolah dulu. Satu nilai itu dihargai uang sama bapak saya. Jadi kalau satu semester, kalau nilai kamu 9, kamu duitnya 10.000 gitu. Jadi kalau udah bagi rapat saya hitung, saya pulang saya akan dapat duit berapa. Nilai 9 sekian, nilai 8 sekian, nilai 7 sekian, gitu ya. Ini salah satu motivasi orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang terakhir, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi dia rajin belajar bukan karena supaya dihargai, bukan supaya dia tidak dihukum, tetapi dia menghargai dirinya. Aku ini pelajar dan aku berharga. Dengan belajarnya aku menjadi orang yang berharga. Nah, seperti ini yang kita harapkan muncul di dalam
Nah, ini simpulan tentang teori motivasi. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan disebut dengan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang berasal dari luar itu tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhannya itu hanya sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak akan mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Saya tambahkan lebih lama. Tidak bisa lama dan kuat, hanya sebentar, temporer sifatnya. Tetapi kalau motivasi itu lahir dalam diri, mudah-mudahan dia akan menjadi pribadi sesuai dengan apa yang diyakini dia. Nah, untuk menciptakan budaya positif, selain kita belajar tentang paradigma yang berubah tadi, tentang teori motivasi, kita juga harus belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Supaya budaya positif terjadi, kita harus mengetahui juga kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Saya agak percepat sedikit ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Coba baca ya, survival. Saya takut kebelet lidah salah ya, salah ngomongnya. Survival, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan terkait dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Jadi ketika ada anak kita bermasalah, misal saya kasih contoh, datang terlambat, kita nggak langsung menjudge dia. Kita harus lihat dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak ini sehingga dia terlambat. Saya pernah menemui anak, kenapa kamu terlambat, Nak? Iya Bu, saya tidurnya malam. Kenapa kamu tidur malam? Saya pikir dia main game. Saya bantu mama jualan jagung bakar di tepi laut. Berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidupnya. Ya, dia ingin bertahan hidup sehingga paginya dia terlambat. Nah, dengan memahami kebutuhan dasar bukan berarti kita menyetujui pelanggaran anak, tapi kita memahami kondisinya. Oh, dia ini yang tidak terpenuhi. Solusinya kita carikan seperti apa, atau kita kembalikan kepada dia seperti apa. Kita lebih memahami dia seperti itu ya. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan. Ya, jangankan anak-anak kita aja sampai sekarang masih butuh yang namanya kasih sayang ya. Kalau kita dicuekin teman, apalagi dicuekin pasangan gitu, merasa gak diterima, ada rasa kayak gak berharga seperti itu ya. Iya dong, ada rasa kayak tercampakkan dan terbuangkan gitu ya. Nah, itu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ya, jangankan anak-anak kita juga memang membutuhkan ini kebutuhan ini. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Jadi ada anak-anak yang selalu bermasalah, dia selalu ingin menunjukkan bahwa dia bisa. Menurut kita dia nakal. Dia merasa bahwa dia bisa, sehingga dia tunjukkan kebisaannya dengan sesuatu yang menurut kita nakal. Padahal dia butuh pengakuan. Misal dia berbuat, misal hal itu dia menyapu, gitu ya. Dia sengaja tunggu kita dulu, kita lewat baru dia sapu. Tapi kita nggak pernah bilang terima kasih ya, kamu rajin sekali. Sehingga akhirnya dia membuat hal-hal lain supaya dia diakui hebat. Nah, kebutuhan akan pengakuan atau penguasaan. Kita perlu mengakui bahwa anak itu memang ya bentuk pujian juga pengakuan, gitu ya. Ada yang namanya juga kebutuhan kebebasan. Ya, ada yang namanya kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan kebebasan ini saya juga punya cerita sedikit. Saya punya anak perempuan itu suka bergaya. Satu kali dia pergi ke pesta, dari awal sampai akhir dia tidak happy. Bapaknya tanya kenapa, dia diam aja. Bapaknya gali-gali, akhirnya dia bilang gini, saya dipaksa mama pakai baju ini, padahal saya tak suka baju ini. Jadi sepanjang hari itu dia mutung, mukanya jelek gitu ya. Nah, kebutuhan akan kebebasan tak terpenuhi sehingga ada masalah trouble di dalam dirinya. Nah, selanjutnya bagaimana budaya positif itu bisa dilaksanakan? Kita harus mengerti yang namanya posisi kontrol guru, ya. Posisi kontrol. Nah, ini saya lanjut di sini aja. Posisi kontrol itu ada 5. Untuk budaya positif bisa tercipta di sekolah, kita harus mengerti mengenai posisi kontrol. Yang pertama itu adalah posisi kontrol penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Saya akan menampilkan beberapa kalimat-kalimat yang menggambarkan posisi kontrol. Nanti kita akan menilai diri kita ini ada di mana gitu ya. Nah, ini penghukum.
Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kata-kata juga itu penghukum. Memanglah kamu ini malas, itu menghukum juga Bapak Ibu, tapi verbal, gitu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang tepat, lebih menekan kepada murid lebih dalam lagi. Kita langsung masuk ke kalimatnya aja biar lebih pas ya. Biasanya seorang penghukum akan sering menggunakan kalimat ini: patuhi peraturan saya, atau awas, nanti nilaimu gitu ya. Awas, nanti nilaimu gitu ya. Lalu kemudian ada kalimat yang sering diucapkan oleh seorang penghukum, guru dalam posisi penghukum: kamu selalu aja salah. Kapan sih kamu benarnya? Salah terus gitu ya. Baru ada kalimat yang sering diungkapkan oleh seorang guru dalam posisi penghukum: selalu, pasti selalu yang terakhir selesaikan, udah ibu juga gitu ya. Ini kalimat yang sering diucapkan. Lalu kemudian kita akan lihat ada pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan kayak di kuburan, ya, membuat orang lain merasa nggak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini contoh kata-katanya nih: ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Lembut kan? Kecewa. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya kan? Jadi anak itu benar-benar rasa tertuduh, tidak berharga, dan merasa bahwa memang tak berguna aku ini, gitu ya. Iya, gimana coba kalau orang tuamu tahu kau berbuat begini? Mamamu jual jagung bakar sampai tengah malam. Saya sering di sini Bapak Ibu, karena saya mau marah-marah anak, nanti dibilang ih kok guru agama marah-marah gitu. Jadi saya cari aman, saya sering di sini. Saya nggak marah-marah, suaranya lembut tapi nusuk gitu, ya. Sehingga anak-anak kadang-kadang nangis, saya bingung nih nangis menyesal atau nangis karena salah saya. Itu yang sering saya lakukan sebelum saya mengerti tentang materi ini. Yang ketiga adalah posisi teman. Kata-katanya kita langsung aja ke kata-katanya. Nah ini posisi teman, biasanya dia akan menggunakan kalimat-kalimat persuasif seperti ini: ayo bantulah, demi Bapak kamu berubah, demi Bapak loh, berubahlah kamu, gitu ya. Sehingga seringkali dalam posisi teman, anak-anak menganggap bahwa hanya gurunya ini yang mengerti dia, yang lain enggak. Sehingga dia lebih mau mendengarkan kata-kata guru itu aja, yang lain enggak. Sebenarnya niat guru itu tidak bermaksud begitu ya, tapi dengan memposisikan diri sebagai teman, itulah yang terjadi terhadap anak. Ayolah bantu Bapak, demi Bapak. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Bapak udah banyak bantu loh, berubahlah. Masa Bapak udah banyak bantu kamu masih gini aja. Nah, ini kalimat yang sering juga: ya sudah, kali ini gak apa-apa, nanti ibu bereskan. Ya, kamu kali ini kamu kenapa? Terlambat ya? Oke, gak apa-apa, nanti dia ngomong sama tiket. Gak apa-apa. Nah, itu berulang gitu ya. Gak apa-apa, masuk aja gitu ya. Nah, ini posisi teman, gitu ya, membantu, namanya teman kan, membantu. Nah ini ada juga hal negatif dari posisi teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Karena kan nggak selalu dong kita ngikutin apa maunya dia gitu ya. Dia akan kecewa, saya pikir Bapak itu teman saya, ternyata enggak. Nah ini akan muncul juga seperti itu dalam diri anak. Pemantau. Nah ini pemantau mengawasi. Kita langsung aja ke kalimatnya. Nah pertanyaan yang sering diajukan oleh pemantau. Jadi pemantau ini biasanya orang yang pegang data. Dia terlambat misalnya. Nah peraturannya seperti apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti. Nah itu pemantau. Selanjutnya manajer. Nah ini yang diharapkan dari seorang guru. Langsung ke kalimatnya aja. Apa yang kita yakini? Kembali kepada keyakinan kelas. Kamu meyakini nilai apa sih? Nilai kejujuran, Bu. Oke? Ibu hargai nilai kejujuran kamu. Terus supaya kamu bisa tetap jujur seperti apa? Itu seorang manajer. Jadi kembalikan kepada anak solusinya seperti apa. Nah posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer. Sudah, kita lanjut.
Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, biasanya kalau peraturan, namanya peraturan biasanya ada kata jangan, misalnya jangan buang sampah sembarangan. Ya kan, itu peraturan. Kalau mau kita rubah menjadi keyakinan kelas, menjadi kalimat yang lebih abstrak, kira-kira seperti apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelasnya, jagalah kebersihan. Nah, seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Selanjutnya, next keyakinan kelas, tak usah panjang di sini. Kita akan lihat langsung. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Jadi, keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat oleh seluruh warga kelas. Ini saya mau kasih pertanyaan pemantik dulu sebelum lanjut. Sekarang lagi marak keyakinan kelas yang dijual-jual online. Bisa lo beli, udah jadi banner cantik. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas itu bisa kita pakai untuk kelas kita? Tidak ya Pak? Tidak. Kenapa tidak? Betul sekali Bu, terima kasih ya. Memang harus kesepakatan. Itu kan keyakinan orang lain, bukan keyakinan kita. Kecuali kita sudah buat keyakinan, kita bikin cantik, boleh. Oke, selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas. Siswa kelas 11 pasti bisa disiplin waktu. Itu sebenarnya kalau peraturannya jangan terlambat. Keyakinan kelasnya kita bikin lebih positif kalimatnya, disiplin waktu dan yang lain sebagainya. Nah, nanti bisa kita lihat lagi misalnya saling menghargai dan tolong menolong, menjaga kebersihan lingkungan. Ini kan jangan buang sampah sembarangan sebenarnya di peraturannya, tapi keyakinan kelasnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini ada contoh membuat keyakinan kelas waktu saya mengajar di kelas 11. Ya, bersama-sama maju menuangkan curah pendapatnya lewat kertas warna-warni itu ya. Nah, segitiga restitusi. Singkat aja di sini, supaya budaya positif terlaksana, maka kita perlu melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, menurut dia itu pasti adalah yang terbaik. Misalnya ada kasus saya, anak-anak marah di kelas. Menurut dia balik tanya kepada saya, kalau saya marah Bu, karena saya diejek, salah nggak saya? Gitu ya. Dia balik tanya kepada saya. Ya, kita coba menstabilkan identitas dia. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, kalau ibu di posisi kamu, ibu juga pasti marah karena diejek. Itu menstabilkan identitas. Ya, artinya bukan kita menyetujui perbuatan dia, tapi kita memahami kondisi dia. Itu namanya menstabilkan identitas. Baru melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi gini, kita harus tanya dia yang dilakukannya benar apa enggak, sampai dia mengakui memang itu salah, gitu. Ya, jadi kalau kamu marah-marah, memang kalau ibu di posisi kamu juga ibu pasti marah. Tapi dengan menendang kursi, memukul meja, bagus nggak sih tindakan kamu? Dia pasti akan bilang, iya nggak bagus Bu. Validasi tindakan yang salah. Baru kemudian menanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Lalu kemudian kita minta dia mencari solusi. Apa solusinya supaya kamu tidak marah-marah lagi lain kali? Kalau kamu diejek sama temenmu, lain kali apa yang kamu lakukan? Ini saya punya contoh video, tapi mungkin saya nggak tayangkan. Mufli dia marah-marah di kelas gara-gara diejek. Kenapa kamu? Bagaimana supaya kamu tidak melakukan lagi? Dia bilang kalau nanti saya misalnya diejek lagi, saya akan lapor kepada bapak atau ibu. Itu solusi yang diambil oleh Mufli. Nah, sampai pada slide yang terakhir. Ya, demikian presentasi saya tentang penerapan budaya positif di sekolah saya nih. Saya buka ruang pertanyaan bagi kita. Mungkin 2 pertanyaan boleh mewakili teman-teman, silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan, raise hand. Oh, silakan Ibu. Ibu siapa Bu? Izin.
Mungkin boleh berdiri. Baiklah, terima kasih. Saya Bu Dewi akan memberikan suatu pertanyaan yang pernah saya alami sendiri sebagai wali kelas. Kalau kita lihat permasalahan yang ada itu kan, misalnya dengan permasalahannya sudah kita restitusi. Ternyata di balik masalah itu ada keterlibatan orang tua. Misal ada kasus pernah saya hadapi dengan siswa itu, kenapa dia tidak mau sekolah? Ternyata alasan pertama dia tidak punya baju seragam. Setelah saya datangi apa penyebab baju seragam, banyak ahli keluarganya tidak mampu. Harus ini bukan sekolah sebelum saya. Jadi saya menghadap lagi kepala sekolah, ternyata alasan anak itu tidak sekolah karena malu diajak teman karena belum dapat baju seragam. Lalu saya minta bagaimana kebijakan sekolah, yang penting anak ini bisa sekolah. Akhirnya alhamdulillah sekolah memberikan baju seragam ke siswa tersebut. Akhirnya siswa tersebut sekolah. Lalu seminggu kemudian, lebih kurang seminggu, dia tidak masuk lagi. Dia tidak masuk. Lalu saya tanya lagi masalahnya apa? Saya datangin ke rumahnya. Ternyata lagi tidur. Saya tersentuh di sana. Kenapa anak ini tidak punya baju seragam? Ternyata keadaannya sangat memprihatinkan. Maaf saja, zaman sekarang rumah, istilahnya dikatakan rumah minimal untuk anak perempuan itu jendelanya saja ditutup sama kain. Karena jendela kaca, jendela yang lepas satu-satu lepas karena nggak sanggup dibeli oleh orang tuanya, ditutup pakai kain. Lalu saya tanya lagi, oke, dengan keadaan seperti itu kita tahan. Mungkin di keadaan orang tuanya yang tapi mungkin dia tak pilih, tapi memang dibutuhkan untuk dia. Jadi saya motivasi lah bagaimana keadaannya kalau keadaan seperti ini kamu tidak sekolah, dengan harapan apa kamu rajin, mudah-mudahan apa yang dihadapi oleh orang tua tidak terulang lagi sama kamu. Salah satu cara dengan rajin sekolah. Lalu setelah saya tanya, ternyata masalah dia itu bukan saja ekonomi, tetapi dia punya orang tua yang orang tuanya perempuan meninggalkan bapaknya lagi sama yang lain, bapaknya juga menikah sama yang lain. Jadi istilahnya anak, sementara yang si anak ini punya adik 2. Jadi saya tidak sekolah lagi dengan alasan apa? Saya harus cari uang malam, cari duit untuk saya sekolah, ibu biaya mungkin beberapa guru mengasih dia support mungkin apa yang bisa lah, makan atau jajan baju. Tapi anak saya makan dengan apa, Bu? Kita tersentuh. Jadi kalau dalam posisi seperti ini kita menginginkan peserta didik kita terus sekolah, sementara masalahnya dari rumah. Nah itu restitusi yang seperti apa yang harus kita lakukan? Sementara di sini sudah, oke Bu, saya beli seragam Bu, saya sekolah dengan segala macamnya, mungkin punya pengalaman sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, applause dulu dong buat Bu Reni. Iya. Terima kasih banyak Bu Reni. Pengalaman hidup. Jadi pertanyaannya itu benar-benar nyata real ya. Kalau saya boleh memberikan umpan balik Bu ya dari pertanyaan Ibu, atau coba sekedar menjawab pertanyaan Ibu. Nanti mungkin kita bisa sharing juga sama teman-teman yang lain jika ingin menambahkan. Kalau saya melihat dari kasus anak Ibu ini, kebutuhan dasarnya banyak yang tidak terpenuhi Bu ya. Dari 5 tadi yang nampak aja tuh ada 2 bagi saya. 1 bertahan hidup, survival. Yang kedua itu kasih sayang, karena dia sudah ditinggal mamanya dari kecil dan bapaknya menikah lagi gitu. Nah, tadi pertanyaan Ibu adalah, ini kan dia masalahnya kompleks, gak cuma dari diri dia, tapi berasal dari keluarganya karena kondisi ekonomi tadi. Kira-kira restitusi apa yang akan kita berikan kepada dia? Yang pertama sudah jelas Bu, bahwa kenapa dia tidak ke sekolah ya, dia karena masalah ekonomi. Seperti yang dibilang tadi, jangankan untuk bayar uang sekolah atau mungkin transportnya ke sekolah, makan aja dia susah. Itu udah persoalannya kita udah ketahui dulu Bu. Lalu kemudian tindakan dia nggak ke sekolah juga kurang pas, karena tadi Bu juga kasih masukan sekolah tuh bisa mengubah kehidupan dia menjadi lebih baik. Lalu kemudian restitusi, kalau bicara tentang restitusi sebenarnya Bu, itu solusinya kita kembalikan kepada anak itu supaya kamu bisa sekolah. Kira-kira gimana sih? Tapi kita bisa memberikan, tadi kan Ibu udah bilang kayak bantuan baju tuh dari sekolah sudah memberikan bantuan baju Bu, artinya sekolah juga sudah care ya kepada anak ini.
Jadi kita tanya lagi kepada anak itu, kamu benar-benar pengen sekolah nggak? Gitu. Maksudnya ada keinginan besar nggak di dalam diri kamu ingin sekolah? Nah, kira-kira dengan kondisi ini, misal saya nggak tahu jarak dari rumahnya ke sekolah jauh nggak? Memang harus menggunakan transportasi atau bisa datang ke sekolah misalnya dengan jalan kaki. Itu kan mengurangi biaya transportasi misalnya seperti itu. Jadi kita kembalikan dulu, sharing dulu kepada anak itu kira-kira dengan persoalan ini menurut kamu seperti apa. Tapi kita sebagai guru pun boleh memberikan masukan, memberikan solusi boleh juga. Karena ini kan kasusnya cukup kompleks Bu. Ini bukan kasus pelanggaran sekolah karena dia malas, bukan dia nggak ke sekolah karena dia misalnya nggak tidur di rumah orang tuanya tapi lari tidur di mana. Kasusnya kan nggak seperti itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya tadi gitu solusinya kita tanyakan dulu kira-kira kalau kamu sekolah dari diri kamu nih, kita lihat komitmen dia gitu. Kita mau lihat komitmen belajar dia. Jangan-jangan ada anak Bu memang begitu komitmen belajarnya memang nggak tinggi juga, sehingga itu menjadi alasan buat dia. Gitu, menjadi alasan, lingkungan itu menjadi alasan. Kita lihat dulu, kalau komitmennya tinggi, kita cari solusi sama-sama berserta dengan anak itu. Apa kendala terbesarnya? Kalau kendala terbesarnya transportasi misalnya. Nah, kalau bisa kita searah, kita bareng dia atau dia bareng temannya, kita gali terus apa masalah sebenarnya membuat dia tidak sekolah. Seperti itu kira-kira Bu. Mungkin dari teman-teman lain mungkin ada kasih penguatan boleh. Silakan Bu Francisca. Kayaknya udah ngomong kali dari tadi soalnya. Silakan. Terima kasih Bu Priska. Jadi yang saya lihat tadi dari kasus yang dibilang Bu Reni sama seperti yang Bu Priska bilang, ini adalah permasalahan yang kompleks, ya. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar hidup yang benar-benar dia tidak terpenuhi. Yang nyata aja yang kita lihat yang jelas, yaitu satu kebutuhan bertahan hidup dan juga kebutuhan kasih sayang kita dan kasih sayang. Jadi kalau saya lihat sih dari kasus ini, kalau pakai dengan segitiga restitusi itu adalah solusi dari dia sendiri gitu ya. Jadi kalau saya pikir mungkin tetap bisa dilakukan segitiga restitusi terhadap anak itu, tapi harus ada juga solusi-solusi lain yang nyata, yang konkret ke dia gitu. Karena dia sendiri anak ini nggak tahu dan nggak merasa nggak akan ada jalan bagi dia untuk menyelesaikan masalah dia gitu. Kecuali misalkan ada di antara bapak ibu guru misalnya yang berniat membuat sebuah bantuan sosial secara kontinu yang bisa membantu pembiayaan mereka, atau bisa melaporkan hal itu kepada dinas sosial untuk kasus mereka. Jadi hal-hal itu nggak terpikirkan sana, tapi kita terpikirkan gitu. Jadi kalau mungkin sebelum kita itu mungkin dengan ketika dia tidak menemukan solusi, mungkin kita kasih gambar-gambaran tentang anak-anak yang punya kesulitan dengan kira-kira solusinya, itu menurut saya. Jadi anak itu tidak bisa menemukan permasalahannya karena memang itu sangat kompleks. Itu adalah persoalan hidup yang sangat berat di usianya, gitu menurut saya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan itu ya memang kita harus kasih masukan solusi bagi anak itu, baru dia berpikir seperti itu. Terima kasih Bu Priska. Baik, tangan dulu dong buat Bu Francisca. Iya, ini mirip namanya ya. Terima kasih buat Bu Francisca. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang kasus Bu Reni? Ada Bu Cinta mungkin? Enggak, baik. Yang saya tangkap tadi, jadi anaknya itu harus kita tanya dulu tentang motivasi belajarnya, gitu, motivasi belajarnya. Kalau memang dia benar-benar punya motivasi belajar, kita sebagai guru mungkin bisa memberi jalan, betul. Saya punya pengalaman waktu mengajar dulu itu ada siswa yang dia sudah ditinggal yatim piatu, jadi ditinggal oleh orang tuanya dan dia tinggal sama nenek. Jadi dia itu mengamen di Batu Lapan mengamen pakai gitar. Banyak guru yang simpatik memberi bantuan kepada anak ini, baik baju, baik uang jajan, begitu makan.
akhirnya neneknya meninggal. Akhirnya dia tinggal sendiri, gitu. Dia udah jarang masuk. Kami datangi, kami jumpai. Memang dari dalam anak ini sudah nggak mau lagi belajar. Sudah berapa kali kami tanya, sudah coba berbagai cara, sudah berbagai banyak nasihat disampaikan tentang pentingnya belajar. Dan bahkan kita bilang nggak usah pikirin uang sekolah. Sekolah sendiri sudah memberikan ini, nggak usah bayar lah anak ini. Karena memang kondisi tinggal sebatang kara. Yatim piatu, neneknya satu-satunya meninggal. Dan dari diri sendiri memang dia nggak mau sekolah lagi. Dia bilang, saya pun otak saya udah nggak sanggup lagi Bu, katanya. Untuk belajar udah nggak sanggup lagi. Saya lebih, memang ya pengen menikmati hidupnya seperti itu. Dan sedih memang. Ya karena kondisi anak itu sampai hari ini masih ngamen di Batu Lapan. Jadi kalau saya lewat situ, suami saya selalu bilang itu mah muridku dulu gitu ya. Jadi memang kita tanya dulu ke anak itu, apakah benar-benar memang dia punya keinginan tinggi. Kalau dia punya keinginan tinggi untuk sekolah, kita sebagai guru memberikan solusi seperti yang Ibu Francisca bilang yang tidak terpikirkan oleh dia. Gitu. Baik, silakan Bu Martiasi. Baik Bu, terima kasih. Seperti dari cerita Ibu Reni, sepertinya saya sebagai wali kelas mengalami hal yang sama dengan anak di kelas saya. Karena kasusnya hampir sama, cuman si anak ini kedua orang tuanya masih ada. Akhirnya saya telepon ibunya, dan ibunya bilang dia nggak bisa sekolah hari ini karena dia nggak punya uang bensin. Orang tuanya, bapaknya kerja sana sini, dan abangnya yang sekolah di SMA 4 juga ikut bapaknya kerja. Hari itu dia juga nggak bisa sekolah, jadi dia ini juga nggak sekolah. Tadi pagi saya WA dia, kenapa kamu nggak ke sekolah? Saya nggak bisa ke sekolah. Jadi benar kata ibu, mungkin dari awal yang harus langkah pertama yang harus saya ambil itu saya tanyain dulu ke dia ya Bu ya, apakah dia ini memang survive untuk sekolah, gitu, survive untuk sekolah. Nah kemudian, nah ini dia jalan solusi yang harus saya ambil untuk dia, misalnya iya Bu saya mau sekolah gitu. Terus untuk solusinya saya coba cari solusi dengan, ada nggak kawanmu yang lewat jalan yang sama gitu. Dia bilang nggak ada, karena memang mungkin anaknya introvert ya Bu. Jadi mungkin dia pergaulannya juga kurang. Jadi saya lagi berpikir Bu, kayak mana lagi solusi untuk dia? Apa saya ketika saya pergi sekolah saya harus bonceng dia? Itu saya lagi cari solusi untuk dia. Karena kalau seperti 1 minggu ini udah 2 kali ini dia nggak masuk. Harusnya dia nggak masuk, semalam dia masuk, hari ini dia nggak masuk lagi dengan alasan yang sama. Mungkin betul kata kebutuhan secara kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, dan orang tuanya itu sepertinya si ibu ini curhat dengan saya juga. Karena saya tanya, kemana Bu? Rizal kemana? Ada tuh di atas, ngapain Bu? Tidur, nggak sekolah Bu? Nggak tahu saya. Kayaknya dari orang tuanya juga kurang gigih untuk mempertahankan dia untuk terus sekolah gitu. Atas pencerahannya saya sekarang sudah tahu kayak mana saya harus mencari solusi untuk dia. Mungkin saya akan sharing dengan dia dan orang tuanya nanti. Oke, terima kasih Bu Martiasi. Ya, jadi benar Bu ya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, apa saya harus lewat depan rumahnya bonceng dia itu tidak muncul dari diri dia sendiri. Jadi restitusi itu kita harapkan kalau dia punya keinginan belajar pasti dia temukan solusi. Kita membantu mengarahkan. Kalau dia punya keinginan ingin survive belajar, pengen berjuang, punya keinginan untuk belajar, dia pasti menemukan solusi dan kita bimbing pelan-pelan gitu. Sampai dia benar-benar bisa menemukan solusi. Oh iya Bu, baiklah saya nanti numpang teman, atau misalnya saya bangun lebih cepat kalau sekolah nggak terlalu jauh saya jalan kaki, misalnya seperti itu. Nah, jadi memang harus muncul dari diri dia sendiri dan dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia sudah yakini, apa yang sudah dia ucapkan seperti itu. Semoga anak itu bisa lebih rajin lagi ya Bu belajarnya. Baik, terima kasih. Kira-kira ada yang lagi mau memberi penguatan, memberikan umpan balik? Sudah? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya ingin berefleksi tentang kegiatan kita hari ini. Refleksinya sederhana aja. Saya ingin Bapak Ibu sharing gimana perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi ini. Perasaannya seperti apa, dan dari ke-6 budaya positif tadi, mulai dari
lahir dari dalam, lalu kemudian ada posisi kontrol, lalu kemudian ada segitiga restitusi. Kira-kira mana sih yang paling berkesan? Materi mana yang paling berkesan? Saya boleh minta refleksi Bapak Ibu? Silakan. Angkat tangan 1, angkat tangan 2 juga boleh. Mungkin Bu Satriati mungkin. Berefleksi Bu, karena kita kan sudah di ujung kegiatan. Jadi pertanyaannya gimana perasaan Ibu mengikuti kegiatan ini dan bagian mana yang berkesan menurut Ibu di kegiatan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjabaran Ibu dari awal sampai ke akhir ini, saya jadi kepikiran nih gitu. Ternyata mendengarkan keinginan anak itu penting gitu. Kemudian kita selama ini, kalau saya lah pribadi ya, ketika anak itu salah, saya langsung memberikan ancaman. Awas ya, kalau datang besok lapor langsung ke orang tua. Ternyata itu salah gitu. Mungkin setelah acara ini saya mulai menerapkan segitiga restitusi, di mana saya mulai bisa mendengarkan apa maunya anak, kemudian apa solusi yang mereka tawarkan. Mungkin setelah mereka menawarkan solusi mereka dan mereka melanggar, baru saya yang bertindak. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren, tepuk tangan dulu. Keren banget ya. Keren, terima kasih Bu Satria. Jadi memang Bu Satriati melihat bahwa mendengarkan anak itu penting dan inilah menjadi tujuan dari pendidikan kurikulum merdeka. Jadi itu dia student center ya. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi murid itu dalam pembelajaran harus merasa dihargai, harus merasa didengarkan supaya keluar semua apa yang isi hatinya. Tapi kalau dalam belajar aja dia merasa tertekan, nggak nyaman, lihat gurunya aja udah pengen kabur, ya dia nggak akan bisa maksimal untuk menerima pembelajaran. Jadi bagaimana kita membuat anak itu nyaman di kelas? Itulah tujuan dari kurikulum merdeka ini. Makanya metode apapun boleh dipakai. Yang penting anak itu bisa nyaman belajar, anak itu bisa merdeka dalam belajar. Terima kasih buat refleksinya Ibu. Mungkin ada yang mau berefleksi lagi Bu Ella? Silakan Bu, mau berefleksi satu lagi sebelum kita akhiri kegiatan ini. Ya, silakan. Boleh berdiri, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Dengan adanya contoh-contoh tadi yang biasa bahasa sehari-hari, kita lebih kayak PDKT ya sama murid. Jadi kalau misalnya ada apa-apa jangan langsung kayak mengejar gitu. Jangan langsung marah gitu. Tapi lebih ke PDKT-nya itu lebih ke tanya dulu kan. Terus kurang hukum gitu, terus lebih mendekat lah sama murid itu aja. Oke, terima kasih. Jadi PDKT nggak cuma sama pasangan ya, sama murid juga PDKT ya. Ada pendekatan. Terima kasih buat kegiatan hari ini. Terima kasih buat refleksinya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat untuk kolaborasi yang luar biasa. Semoga kegiatan hari ini boleh membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pantai menangkap ikan.